Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelum kita mulai, kita coba untuk review dulu. Reviewnya menggunakan pertemuan kita yang kemarin. Nah, pemrograman Python 4401. Nah, di minggu lalu yang kita bahas adalah platform yang bisa digunakan. Kita bahas ada 3 kan. Ada yang dari Networking Academy Cisco, kemudian ada yang dari Python org, dan yang ketiga adalah menggunakan Google Colab. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, silakan. Dan minggu lalu kita juga sudah bahas gimana caranya kita bikin Python bisa memberikan respon ke kita dengan cara menggunakan fungsi print. Dan kita juga bahas tentang gimana caranya sekarang kita yang ngasih inputan ke Python. Caranya dengan menggunakan fungsi input. Dan minggu lalu kita sudah bahas juga variabel dan gimana caranya menggunakan print untuk menulis hello world. Nah, di pertemuan minggu lalu itu ada assignment, kita coba saja. Assignment-nya berdasarkan Google Colab. Jadi diminta teman-teman untuk mengerjakan yang Google Colab dulu untuk mendapatkan semacam feedback. Oh, ternyata minggu pertama itu Pak Bogi bahasnya ini loh. Nah, di pertemuan pertama kan sebenarnya masih sederhana kan. Kita hanya print, input, dan juga variabel. Nah, di print di sini kita coba bedakan antara print yang biasa dengan yang print yang kedua. Nah, print yang biasa kalau kita run, maka fungsi print ini dia akan memberikan respon kepada kita. Dan apapun yang ditulis di dalam print, itu akan dikirim ke kita sebagai user. Makanya perintah print hello welcome to Python programming itu akan memberikan respon tulisan hello welcome to Python programming. Nah, kemudian di contoh yang kedua, kalau kita run, sama, hello, welcome to Python Programming. Cuma ada perbedaannya, yaitu kalau yang pertama dia ditulis dalam 1 baris saja, yang kedua ditulis dalam 2 buah baris. Nah, apa yang membedakan dia? Membedakannya adalah adanya /n di sini. Backslash yang benar ya, cuma saya ada pakai slash saja. /n itu fungsinya adalah menginsertkan new line. New line berarti dia akan ngeprint hello, kemudian oh ada /n. Berarti saya harus turun ke bawah. Dan di bawahnya nanti akan melanjutkan lagi welcome to Python programming. Jadi fungsi dari /n itu adalah untuk ganti garis baru. Karena yang di atas tidak ada /n, maka dia tulis 1 garis saja. Hello, welcome to Python Programming. Oke. Nah, kemudian di contoh kedua, kita sudah mulai menggunakan variabel. Pertama adalah print dulu I learn Python. Kemudian saya ingin menambahkan, saya ingin memberikan inputan ke Python dengan menggunakan fungsi input, dan nanti apapun yang saya tulis di sini, itu akan disimpan di myvar. Oke, kita coba saja run. Nah, sekarang dia sudah menuliskan I learn Python dari line yang pertama. Line yang kedua, minta inputan dari kita. Misalnya kita tulis 3.9. Kemudian saya enter, maka myvar itu akan berisi 3,9. Kalau kita hover di sini, maka dia akan tulis ada sebuah variabel namanya myvar, isinya string atau kalimat, isinya adalah 3.9. Dan pada saat saya ingin print I learn Python dan plus myvar, maka dia akan menuliskan I learn Python 3.9. Sehingga fungsi plus di sini dia adalah untuk menggabungkan 2 buah
string. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya seperti ini? Ini saya run. Oh, ternyata dia jadi error. Kenapa? Kita coba perhatikan. I learn Python. Benar kok. Plus A. A ini apa? 3. Oh, berarti plus di sini itu dia tidak bisa kalau string dengan angka. A-nya kan angka, yaitu 3. A dalam Python string. A-nya 3, nggak bisa digabung. Nah, cara memperbaiki ini adalah dengan cara menuliskan dengan koma. Sehingga kalau kita run, maka dia akan menuliskan A dan Python 3. Oke, jadi tolong dibedakan antara penggunaan koma di sini dengan penggunaan plus. Kalau penggunaan plus, kalau salah satu string, maka selanjutnya itu harus juga string. Dan plus di situ dia akan menyambungkan atau concatenate dua buah string tadi menjadi satu. Itu kalau dia menggunakan plus. Cuma kalau string concat dengan angka, enggak mau, harus string sama string. Kalau string sama angka, enggak mau dia di concat. Maka kita harus menuliskannya dengan koma. Oke. Kemudian dari sini kita coba lihat kayak apa sih kuisnya. Kita coba preview. Nah, print 1 backslash n 2. Oh, ada backslash, berarti dia akan ngeprint 1, kemudian new line 2. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut. Input akan mengembalikan value dengan jenis string. Benar. Karena apapun yang diinputkan di input, fungsi input itu adalah string. Mau kita nulis 3, 3-nya tidak dianggap sebagai angka, tapi dianggap sebagai string. Kemudian print hello plus Python, berarti saya akan mengconcat atau menggabungkan atau menyambungkan dua buah string ini, hello dan Python, sehingga dia menjadi D, hello Python. Oke, ini sedikit review. Kalau yang untuk tugas minggu ini sudah tersedia, jadi teman-teman bisa langsung mencobanya. Sudah ada week 2, data dan operator. Ini bisa teman-teman kerjakan. Tentunya sama seperti yang kemarin, coba dulu pelajari di collab-nya untuk mengetahui key point atau pointer-pointer yang dibahas di minggu kedua ini, baru masuk ke kuisnya. Dan kuisnya jangan lupa dia hanya sebagai feedback dan juga attendance, tidak dinilai. Nah, pertemuan minggu ini atau hari ini yang kita bahas adalah jenis bilangan, mencakup bilangan bulat, bilangan pecahan, dan boolean. Termasuk juga operasi aritmetika, logika, dan manipulasi bit. Oke, kita coba saja. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi ini, yuk kita coba lihat sebenarnya kalau semester kemarin kan kita belajarnya bahasa C. Bedanya apa sih konsepnya? Yang paling mendasar antara C dengan Python bedanya apa? Nah, kalau bahasa C, kalau kita mau membuat program, maka kita harus nulis dulu programnya. Misalnya seperti ini, saya punya program .c yang kalau kita lihat isinya, program.c. Isinya adalah include standard io.h, ini untuk deklarasi penggunaan library. Jadi saya akan menggunakan library standard io karena saya ingin menggunakan fungsi printf dan kemudian main function, dan setelah main function kita ingin printf atau menuliskan ke output tulisan hello world. Nah,
program.c ini dia hanya text file, dia nggak bisa dijalankan. Nah, untuk tahu ini kayak apa ya hasilnya, error enggak ya? Nah, caranya adalah dengan mengcompile-nya terlebih dahulu dari file teks ini menjadi suatu file yang bisa dieksekusi atau executable dengan menggunakan aplikasi khusus. Contohnya di sini adalah GCC GNU C compiler, GCC program.c, enter, udah, maka akan muncul sebuah file baru namanya a.out yang dia adalah executable. Kita coba saja a.out. Kalau dijalankan, maka dia akan menuliskan hello world tanpa error. Oh, berarti fungsinya adalah seperti ini. Oke. Nah, berbeda dengan yang ada di C, di mana kalau kita ingin ngeran programnya, dia harus dikompil terlebih dahulu dari text file menjadi executable file, baru bisa kita jalankan di sini. Nah, kalau di Python, kita nggak perlu compile, tapi setiap instruksi itu bisa kita langsung run. Contoh misalnya print hello world. Enter, udah langsung dia di-run. Jadi nggak perlu di-compile, tapi kita langsung bisa ngelihat, oh line yang ini ada errornya gitu. Oh line ini tidak ada error, tapi hasilnya seperti ini, itu bisa kita langsung lihat. Nah, kalau di C dia pakai compiler, di Python dia menggunakan namanya interpreter. Jadi dia ada interpreter di Python-nya, apapun yang perintah kita masukkan, dia akan langsung diterjemahkan dan di-run. Ya, itu bedanya antara C sama Python. Kalau C, dia perlu compile. Kalau Python, dia langsung pakai interpreter. Mirip seperti kalau teman-teman misalnya menggunakan MATLAB atau Octave. Octave itu untuk bikin perhitungan matematis juga. Mirip seperti yang ada di Python. Contohnya seperti ini. A sama dengan 10. Oke, A sama dengan 10, saya ingat seperti itu. Kemudian B sama dengan 20. Oke, saya ingat. A 10, B 20. Coba A kali B berapa? Oh, jawabannya adalah 200. Dia langsung, setiap kali kita memberikan suatu komen atau perintah, maka dia akan langsung mengerjakan. Langsung bisa di-run. Sama seperti yang ada di Python. Ini. Ya. Nah, setelah kita memahami kelebihan dan kekurangan dari Python dan C, memang kalau pakai C, dia pasti jauh lebih cepat. Soalnya dia setelah dikompil, dia levelnya sudah langsung bisa menggunakan hardware. Tapi kalau Python, dia diterjemahkan terlebih dahulu dengan interpreter, sehingga dia lebih lambat dibandingkan yang C. Cuma memang lebih mudah. Oke. Nah, baik, kita masuk lagi ke materi. Di materi kali ini kita akan menggunakan kurikulum dari NetAcad, modul 2 dan modul 3. Modul 2-nya lumayan besar, yaitu ada 70 slide. Tapi nggak usah khawatir, karena sebagian sudah kita pelajari, karena ini mencakup print dan juga input. Dan nanti sebagian slide juga tidak kita bahas, karena terlalu apa istilahnya, kasus. Oke, kita langsung masuk aja. Modul 2. Di modul 2 ini kita fokusnya adalah ke data types dan juga operator. Oke. Yang variabel sudah kita bahas minggu lalu. Input output juga sudah kita bahas minggu lalu. Oke.
Oke, print, ini masih print, kita skip aja. Nah, jenis data atau istilah kerennya data type. Sama seperti yang di bahasa C, data type-nya ada integer, ada float untuk bilangan pecahan, dan juga ada yang lainnya. Nah, cuma kalau di C dia lebih kompleks. Jadi kayak misalnya saya ingin bilangan bulat, tapi bilangan bulatnya positif. Maka kita akan tulislah, deklarasikan dia menjadi unsigned integer A. Tapi kalau saya perlu variabel yang dia juga bisa menyimpan bilangan negatif. Oke, berarti bukan unsigned, tapi cukup integer saja. Integer B misalnya. Kita harus declare dulu, baru bisa kita gunakan. Ini adalah bilangan bulat di C. Tapi kalau di Python, pertama kita nggak perlu deklarasi dulu, seperti di C. Tapi langsung kita pakai. Misalnya, sama seperti tadi yang di Octave, A sama dengan 5. Udah. Maka itu langsung meng-create. Dia akan membuat suatu variabel, namanya A, isinya 5. Nah, kalau misalnya saya ingin menuliskan A sama dengan 10, ya sama aja. Maka variabel A yang tadinya menyimpan 5, nilainya akan di-replace menjadi 10. Sehingga kalau saya print A, dia jadi 10. Yuk kita coba. Kita pakai idle dari python.org. A sama dengan 5. Oke, A sama dengan 5. Kalau kita print A, maka dia akan mengeluarkan 5. Oke, sekarang A sama dengan 10. Print A. Maka yang keluar adalah 10. Berarti nilai yang baru ini, 10 ini, dia akan mereplace nilai 5 yang sebelumnya sudah disimpan di A. Oke. Lanjut. Sekarang bilangan pecahan. Nah, gimana cara kita memisahkan antara bilangan integer sama bilangan pecahan? Sederhana kan? Misalnya kita punya pi. Pi adalah 3,14. Nah, 3 ini adalah bilangan bulatnya atau integer. 14 ini adalah bilangan pecahannya atau float. Tapi kalau misalnya 3.0, dia jadi apa? Bukan integer, tapi float. Jadi, sepanjang dia ada titiknya, maka dia akan dianggap sebagai bilangan float atau pecahan. Oke, itu bedanya antara pecahan sama bilangan bulat. String kita skip dulu. Nah, kemudian ada jenis data yang baru, yaitu boolean. Boolean, tentunya teman-teman masih ingat kan, tanda digital. Boolean itu hanya bisa menyimpan benar atau salah. Bool. Nah, di boolean nilainya hanya bisa kalau enggak true, ya false. Dan jangan lupa huruf pertama itu harus huruf kapital. Jadi true-nya T-nya besar, false F-nya besar. Oke, kita coba. A sama dengan true. B sama dengan false. Oke. Kemudian print A. True. Print B. Print A tambah B. Kok bisa A tambah B? Bisa. Tapi hasilnya adalah 1, bukan lagi true dan false. Kenapa ya? Nah, itu karena nilai true
itu dianggap sama dengan 1. Sini. Nilai false dianggap sama dengan 0. Sehingga true tambah false itu dianggap sama dengan 1 tambah 0. Makanya kalau kita tulis print A tambah 1, hasilnya adalah 2. Print A tambah 5, hasilnya adalah 6. Karena A itu dianggap 1 sekarang jadinya. Oke? Nah, itu tentang boolean. Nih, lanjut lagi. Nah, sekarang baru kita masuk ke operator basic. Di operator basic ini, yang kita pelajari itu masih tidak banyak, yaitu bukan hanya ya, ada penjumlahan, kemudian ada kurang, kali, bagi. Nah, terus ada 3 lagi yang lainnya. Ada garing-garing, ini apa maksudnya ya? Bagi-bagi maksudnya gitu. Terus ada persen, ada bintang-bintang, bintang 2. Fungsinya apa? Ya, kita coba. Kalau yang tambah, kurang, kali, bagi, tentunya teman-teman sudah paham. Misalnya print 2 kali 3, maka hasilnya adalah 6. Print 10 kurang 12, maka hasilnya adalah minus 2. Print 10 dibagi 2, 5,0. Oh, bentar dulu. Oh, kalau dia dibagi, hasilnya itu pasti bilangan pecahan. Meskipun sebenarnya 10 bagi 2 itu kan bulat 5 kan. Tapi bagi Python, sama kayak C, hasilnya dianggap pecahan. Oke, so far mirip seperti yang di C. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Sama aja. Nah, sekarang ada garing-garing. Oke, kita coba aja. Print 2 garing-garing 3 misalnya. Maka hasilnya kok 0. Coba kita coba lagi. 1 garing-garing 3. 0 juga. Kita coba sekarang print 3 garing-garing 3. Sekarang 1 jadinya. Print 4 garing-garing 3. 1 juga. Coba print 5 garing-garing 3. Masih 1. Coba lagi. Print 6 garing-garing 2. Maaf. Print 6 garing-garing 3. Kok jadi gini? Bentar. Print 6 garing-garing 3. Ntar 2 jadinya. Oh, berarti garing-garing dia hanya mengambil bilangan bulatnya saja. Misalnya, ini, kalau misalnya saya punya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Kan hasilnya 0,5 kan? Maka 1 garing-garing 2 itu sebenarnya hanya mengambil bilangan bulatnya saja, sehingga jadi 0. Makanya kalau 6 garing-garing 3, dia akan menjadi 2. 7 garing-garing 4. 1. Kan 7 dibagi 4 itu kan 1, sekian, sekian. Ya. Tapi kan 7 bagi 4 itu 1,8. Ya dekat-dekat kedua, oh enggak. Kalau garing-garing ini, dia nggak peduli. Pecahannya mau dekat ke atas, atau dekat ke bawah, dia cuma mau mengambil bilangan bulatnya saja. Nah, itu fungsi dari garing-garing yang diberi nama sebagai integer division. Jadi
pembagian bulat. Oke, itu yang garing-garing, udah paham ya? Jadi bagi aja seperti biasa, tapi ambil bulatnya aja. Nah, kemudian ada persen. Oke, kalau persen kita coba aja. Kayak tadi, print 1% 2. 1. Oke, print 2% 2. 0. Print 3% 2. Satu lagi. Print 4% 2. 0 lagi. Coba yang lain. Print 5% 3. 2. Oh, berarti persen di sini sama seperti yang di bahasa C, yaitu dia mencari sisa pembagian atau reminder. Atau istilah kerennya modulo. Jadi kalau misalnya kita punya 9 modulo 4 misalnya, maka 9 dibagi 4, 1, sisa 1. Nah, ini sisanya ini yang dianggap sebagai modulo. Berarti sama kayak gini, 9 modulo 4, berarti 9 kurangi 4 berapa? 5. Oke, 5 masih bisa dikurangi 4 enggak? Masih bisa. 5 kurangi 4 sama dengan 1. 1 masih bisa enggak dikurangi 4? Oh, udah nggak bisa lagi. Ya udah, berarti ini adalah remindernya, sisa dari pembagian. Jadi 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Nah, ini didapat dengan integer division, ini didapat dengan modulo. Oke, itu adalah modulo. Nah, sekarang yang bintang-bintang. Buat apa ya? Bintang-bintang. Oke, bintang sebenarnya adalah 2, bintang-bintang 3, 8. Oh, dia berarti pangkat print 2 atau 3, bintang-bintang 3. Berapa ya? 3 pangkat 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 3, 27. Benar, 27 seperti itu. Nah, karena dia adalah pangkat, berarti sebenarnya kita bisa balik menjadi akar. Berapa ya? Akar pangkat 2 dari misalnya 16. Berarti 16 bintang-bintang 0,5 atau dipangkatin setengah. Kalau dipangkatin setengah, berarti kan sama dengan akar kan? Dia jadi 4. Jadi kalau kita misalnya punya 16 pangkat 2, itu berarti kan 16 kuadrat. 16 pangkat 1, ya 16 itu sendiri. 16 pangkat 0, 1. 16 pangkat setengah, itu berarti akar 16. Dan seterusnya. Baik, berarti pangkat akar-akar, bintang-bintang, akar-akar. Bintang-bintang itu maksudnya adalah pangkat. Dan pangkatnya bisa kita gunakan untuk mencari akar. Kalau bilangan keduanya itu bilangan pecahan. Contoh misalnya print 16 bintang-bintang 0,25. Berarti akar pangkat 4 dari 16. Hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah. Tadi reminder, tadi bahas. Terus, oh ya, prioritas. Nah, prioritas di sini kita langsung aja. Peringkat paling tinggi itu adalah operator unary. Contoh misalnya adalah bilangan positif atau bilangan negatif. Seperti ini. Kalau misalnya kita nuliskan negatif 5, oh negatif itu, strip itu, dia adalah unary. Dia adalah yang paling tinggi statusnya. Baru setelah itu di bawahnya adalah pangkat,
di bawahnya adalah kali bagi modulo, baru paling bawahnya lagi adalah tambah dan kurang. Oke, kita coba. Jadi kalau misalnya kita tulis print minus 2 kali 3. Nah, dia bukan minus 2 kali 3, sehingga jadi minus 6, tapi minus 2 dikalikan dengan 3. Ya, hasilnya sama sih, minus 6, cuma dia negatif, bilangan negatif 2 ini dia jadi satu kesatuan, karena dia paling tinggi. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian variabel, nah kita bahas kan minggu lalu, cuma di sini perlu kita tambahkan sedikit informasi. Pada saat kita ingin memberikan nama kepada variabel, ternyata dia ada aturannya. Pertama adalah dia hanya boleh menggunakan huruf, dan hurufnya pun dia hanya boleh huruf besar, huruf kecil, dan angka. Termasuk juga underscore. Jadi kita tidak bisa nulis misalnya ABC $1 sama dengan 10. Dibilang nggak boleh. Dolarnya langsung dilabur sama dia, di highlight. Saya nggak terima ini sebagai nama variabel. Tidak boleh ada dolar. Yang boleh adalah ABC underscore 1. Nah, ini boleh. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian huruf pertama atau karakter pertama itu harus huruf. Jadi kita tidak boleh bikin variabel to be for you sama dengan 15. Error. Karena kalau nama variabel yang pertama itu nggak boleh angka, harus huruf. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Kemudian aturan berikutnya adalah kalau saya bikin alis seperti ini dan alis besar semua itu beda dianggap. Contoh seperti ini, A sama dengan 5. Print A. 5. A besar sama dengan 5. Sama dengan 10. Maka print A besar 10. Print A kecil tetap 5. Berarti dianggap dua variabel yang berbeda. Oke. Lanjut. Terus ini cuma ini input sudah kita bahas. Nah, sekarang casting. Nah, ternyata teman-teman waktu kita minggu lalu belajar tentang input, kita paham bahwa apapun yang kita masukkan dengan fungsi input, dia dianggap sebagai string. Dia nggak bisa digunakan untuk kalkulasi. Oke, kita coba. Misalnya A sama dengan input. Dia nanya, A-nya berapa? Oke, kita masukkan 10. Nah, maka kalau misalnya saya lakukan kalkulasi, A tambah 2A. Error. Kenapa? A-nya kan 10. Iya, tapi 10 tipenya adalah string, bukan angka. Sehingga string 10 ditambah 2, bingung dia. String ditambah angka, gimana cara saya ngitung? Nah, untuk menghindari seperti itu, misalnya, iya sih, ya udah saya ngikut, kan Python rajanya, raja ularnya. Nah, terus gimana caranya biar kalau yang saya input itu adalah angka, kamu nerima sebagai angka gitu. Nah, pakailah casting. Maka di sini A yang tadinya adalah string bisa kita ubah dulu. Misalnya pakai integer, int A baru ditambah dengan 2. Nah, kalau seperti ini itu berarti A yang tadinya adalah string, stringnya adalah ini, dia akan diubah menjadi bilangan bulat.
karena dia menggunakan castingnya adalah int. Sehingga dia menjadi sebuah bilangan yang nilainya 10. 10 ditambah 2 ya jadinya 12. Oke, clear ya? Nah, selain castingnya int, kita juga bisa menggunakan castingnya adalah float. Contoh, print float A tambah 2. Maka hasilnya mirip, cuma dia jadi bilangan pecahan. Karena A-nya diasumsikan sebagai bilangan pecahan. Oke, sebentar. Kalau A-nya benar-benar string, terus saya paksain masuk ke casting, bisa enggak? Kita coba aja. A sama dengan input, dan di sini saya berikan huruf misalnya saya, enter. Kemudian print int A, dah gini aja, atau tambah 2. Error. Nggak ngerti saya disuruh ngubah jadi integer. Gimana caranya? Nah, itu contohnya. Jadi, kalau di C, kita mengenal banyak sekali jenis data type. Ada yang namanya bilangan bulat, integer. Integer juga ada jenisnya. Misalnya unsigned integer atau integer saja. Kemudian ada short integer. Dan juga ada unsigned short, pesan saja ya. Ada lagi yang namanya long integer. Dan juga ada unsigned long integer. Banyak ya. Nah, kalau di Python, udah nggak peduli seperti itu, bilangan bulat namanya adalah integer. Titik. Selesai. Nah, kemudian kalau pecahan gimana? Yang sama juga. Kalau di C, pecahan itu ada float, ada double. Ini yang standarnya. Nah, kalau di Python, udah pakai float aja. Dan enaknya kita nggak perlu dekorasi lagi. Nah, kayak C, kalau di C kan declare dulu dong. Kalau mau pakai variabel, dia jenisnya apa? Integer atau bulat? Kalau integer, integer yang mana nih? Integer biasa, yang short, atau yang long? Kemudian, perlu bilangan negatif enggak? Kalau enggak perlu, tulis saja unsigned. Seperti itu. String kita skip dulu. Dah. Selesailah kita di modul 2. Nah, cuma selama operator tadi kita belum menggunakan yang boolean kan? Kita hanya menggunakan yang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sekarang gimana operator untuk boolean? Nah, itu adanya di modul 3. Kita buka modul 3. Jadi nanti bisa download sendiri. Modulnya ini ada di sini. Ini ada modul 3 dan ada modul 2. Ya. Modul 3. 87 slide. Wow, banyak banget. Tapi nggak usah khawatir, belum semuanya kita bahas di hari ini. Karena hari ini kita hanya bahas yang tadi Boolean values dan operasi logical dan bitwise. Yang lainnya branch, loop, ini pertemuan minggu depan. List, ini adalah pertemuan minggu depannya lagi. Oke, jadi nggak usah shock. Waduh, 87 slide. Sebenarnya kita bahas hari ini itu hanya Boolean value dan operatornya. Nah, Boolean value udah kita bahas kan tadi kan. Jadi nggak usah khawatir. Cuma sekarang operatornya apa aja ya untuk Boolean value. Nah, untuk Boolean value kita punya operator equal to, mirip ya. Bukan mirip lagi, sama seperti yang bahasa C. Lebih kecil sama dengan,
lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Sama persis seperti C. Kita coba sekarang beberapa contoh. Mana either? Nah, ini either. Oke, dan ini kita tutup aja ya. Terlalu ramai soalnya. Maaf. Kita buka baru lagi idle-nya. Nah, fresh dia. Seluruh memori hilang, history hilang. A sama dengan 5 misalnya. B sama dengan 5. C sama dengan 10 misalnya. Kemudian apakah A equal to 5? True. Apakah B tidak sama dengan 10? True juga, karena B5 tidak sama dengan 10. Print, apakah C lebih kecil daripada A? Jawabannya adalah false. Karena C 10, A-nya 5. Kok 10 dianggap lebih kecil daripada 5? Salah itu, makanya false keluar. Oke, sisanya benar sama, persis seperti yang di bahasa C. Nah, cuma teman-teman mungkin masih sedikit bingung antara bedanya sama dengannya sekali dengan sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengan cuma sekali, itu namanya operator assignment. Kayak misalnya A sama dengan 5. Itu berarti saya akan mengisi variabel A dengan nilai 5. Atau dalam bahasa kerennya, saya akan meng-assign nilai 5 ke variabel A. Makanya namanya dia assignment operator. Tapi kalau sama dengan, itu membandingkan, compare. Apakah A sama dengan 5, maka dia akan membandingkan antara nilai A dengan angka 5. Sama enggak? Seperti itu. Dan hasil dari operator-operator yang ada di daftar ini, hasil adalah kalau enggak true, ya false. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi true 1, false 0, sudah paham ya? Oke, ini hanya menjelaskan. Ini kita skip, ini minggu depan. Jadi kita langsung masuk ke logic. Apakah ini logic? Ya, betul ini logic. Maaf, yang tadi logic operator, ini adalah operator untuk bitwise. Ada and, or, not, dan sure. Ini. Ada and, or, not, dan sure. Yuk kita coba dulu. Kita panggil idle. Kita tulis dulu. A sama dengan 2. Oke. B sama dengan 3. Oke. Sekarang print A kali B. Oh, gampang. Gitu kan 2 kali 3, jadinya 6. Tapi kalau print A dan B, kok hasilnya 2? Nah, kenapa hasilnya 2? Itu kalau, bentar, salah. Kita coba analisa. Tadi A sama dengan 2 kan? Terus B sama dengan 3. Nah, 2 kalau dalam biner dia akan menjadi 0000 0010 kan? 3 kalau tulis dalam biner 0000 00 1. Masih ingat enggak dengan teknik digital?
Jadi jangan harap nanti, waduh kena lagi teknik. Kemarin sudah di-reset otaknya. Nah, kepake lagi di sini. Dan itu tetap kepake nanti di mikroprosesor kepake. Nanti teman-teman belajar AI juga kepake. Jadi tolong jangan dilupakan mengubah bilangan menjadi simbol binernya. Oke, lanjut lagi. 2 adalah 010, 3 adalah 011. Nah, ini akan kita N-kan. N. N itu berarti dia akan meng-N-kan satu demi satu, bit by bit. Jadi di sini dia akan 0 di-N-kan dengan 0. Yang sejajar 0 dengan 0 yang ini. 0 dengan 0 yang ini. Yang dia punya bobot yang sama. Kita coba aja. 0 N 0. 0. Kok bisa? Ingat, N itu dia mirip seperti perkalian. Coba ya. N operator. Kalau 0, N 0, hasilnya adalah 0. 0, N1 hasilnya adalah 0. Karena dia dikali. 1, N0 sama dengan 0. 1, N1 sama dengan, nah ini baru 1 kali 1, 1. Makanya di sini 0, 0, 0, karena 0 kali 0 semua. Ini juga 0, 0. Nah baru sekarang 1 kali 1, dapatlah 1. Terakhir 0 kali 1, ya 0 juga. Jadi hasilnya adalah 2. Maka 2 N3 dia hasilnya adalah 2. Oke? Nah, sekarang kalau OR gimana? Oke, coba print A OR B. 3 hasilnya. Yuk kita coba yuk. Berarti ini saya tambahkan aja OR operator. 0 OR 0. Hasilnya adalah 0. 0 OR 1, dia kayak penyembelahan. 0 tambah 1, ya 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1 juga. Kalau di OR. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini kita OR-kan. Untuk C. Dah. Ctrl C. Dah. Kemudian di OR-kan. Nah, ini berarti 0 OR 0, 0. 0 juga. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, nah ini baru 1. 0 tambah 1, 1 juga. Sehingga hasilnya adalah 3. Sehingga sesuai dengan perhitungan Python, print A or B, hasilnya 3. Oke. Nah, sekarang kalau negate gimana? Yang not ini. Oke, kita coba. Print not, notnya pakai tilde, itu yang di atasnya tab biasanya, key-nya, keyboardnya. B misalnya, seperti ini. Atau nanti bingung, A aja. Enter. Tuh, kok not 3, not A, minus 3 ya? Kita coba aja. Kita tulis di bawah sekarang. A tadi adalah 2, dan hasilnya adalah binernya 00000010. Nah, not A itu berarti adalah dibalik setiap bitnya. 0 jadi 1. 0 jadi 1. 0 jadi 1. 0 jadi 1. 1. 1. Nah, ini baru 0. Terus kemudian 1.
Nah, harusnya seperti ini kan. Tapi kenapa? Dia printnya kok negatif 3. Oh, jangan lupa. Kan Python itu dia nggak ada istilah sign dan unsigned kan. Kalau nggak ada deklarasi unsigned integer, berarti dia bisa menyimpan bilangan negatif. Oh, berarti dia dianggap memang negatif. Soalnya 1 di sini dia dianggap sebagai negatif. Nah, teman-teman mungkin masih ingat, di bilangan negatif kita punya 2 standar kan. Ada yang namanya one complement. Masih ingat enggak? Ada twos complement. Pada one complement itu setiap bitnya itu akan di inverse. Kalau two complement, setiap bitnya akan di inverse lalu ditambahkan dengan 1. Nah, bilangan ini katanya sih negatif 3. Itu sesuai dengan standar one complement atau two complement ya. Nah, kita coba. Ini kan sudah bilangan negatifnya kan. Berarti kalau kita ingin nyari bilangan absolutnya, ya tinggal kita tentukan dulu. Kalau one complement, oh kebalikannya dari negate, ya di negate lagi. Jadi tadinya 0 jadi 1, balikin lagi 1 jadi 0. Jadi di sini hasilnya menjadi 0000 0010. Kebalikan dari yang ini. Ini jadi 0000. Ini jadi 0010. Dan ini adalah dalam bilangan absolut dia adalah 2. Berarti kalau dia menggunakan one complement, berarti ini adalah bilangan negatif 2. Tapi katanya bukan negatif 3. Oke, berarti mungkin dia two complement. Coba dulu. Kalau dia two complement, maka dia harus tadinya ditambahin 1. Berarti sekarang dikurangnya 1. Berarti sekarang yang bilangan ini itu harus dikurangin 1 dulu. Dikurangi 1. Sehingga dia jadi ini 11111100. Oke. Nah, setelah dikurangi 1, baru kemudian kita negasikan, kita inverse. Kalau ini kita inverse, maka dia hasilnya menjadi 00000001. Yang dia adalah bilangan absolutnya adalah 3. Oh, berarti bilangan ini adalah bilangan negatif 3 sesuai dengan yang dibilang oleh Python. Itu berarti Python menggunakan standar two complement. Oke, ini untuk bitwise. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu enggak Mbak sini? Jadi kita sudah bahas tadi bilangan bulat, bilangan pecahan. Enak di Python, enggak perlu deklarasi. Terus jenisnya juga kalau enggak bulat ya pecahan. Enggak ada lagi kayak unsigned, short, long, double. Enggak perlu. Cuma ada bilangan mau bulat atau pecahan. Terus ada juga bilangan boolean atau jenis data boolean yang true atau false. Yang sebenarnya true adalah 1, false adalah 0. Baru kemudian kita masuk ke operator, ada tambah, kurang, kali, bagi, integer division yang ngambil bilangan bulatnya saja, ada remainder atau modulo yang mengambil sisa pembagian, kemudian juga ada pangkat, bintang-bintang, yang bisa kita gunakan juga untuk mencari akar. Akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya. Oke.
Nah, baru kemudian kita, nah tadi operatornya kan tambah kurang kali bagi integer division modulo pangkat. Terus operator buat jenis data boolean apa? Tadi equal to lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, sekarang yang terakhir ini membahas tentang bitwise operator. Jadi ada operator khusus yang dia tidak mengalihkan atau menjumlahkan value langsung, tapi dia ngambil dari bit per bit. Seperti itu. Nih, contoh misalnya, saya dapat hasil dari suatu proses, dia adalah suatu bilangan. Tapi bilangan itu sebenarnya bukan value 200, 201, 202. Tapi dia sebenarnya adalah serangkaian bit. Dan saya ingin ngecek bit ketiganya yang misalnya yang ini nilainya berapa? 0 atau 1? Soalnya kalau dia 0, berarti ada error nih di perangkat saya di sana. Tapi kalau 1, berarti all is well. Nah, berarti kita hanya bisa menggunakan bitwise operator di sini. Kita akan mencari kalau misalnya datanya kita simpan di A, maka kita akan nulis print A, kita N-kan dengan angka, tadi kan kita mau ngecek ini 0 atau 1. Berarti ini bobotnya adalah 1, 2, 4 kan, berarti kita N-kan dengan 4. Kalau dia nanti bit ketiga adalah 0, maka dia hasilnya adalah 0. Tapi kalau bit yang di sini adalah 1, maka dia akan menjadi 1 hasilnya atau true. Ini salah satu contoh penggunaan bitwise operator untuk ngecek nilai dari suatu bit, dari rangkaian bit yang panjang. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Soalnya sudah pas 1 jam. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan yang di LMS. Coba dulu yang Google Colab-nya, baru kemudian jawab kuisnya. Ingat, deadline-nya adalah hari Sabtu jam 6 sore. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Terima Bapak. kasih banyak, Pak. Selamat sore, Selamat Pak. sore. Sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.